Makanya disinilah kita akhirnya mengerti, sebenarnya kita akhirnya paham, makanya diwajibkan bagi kita untuk berikhtiar. Kemudian ketika kita kemudian sudah mendapatkan kemampuan itu, maka tidak ada satu perkara yang menjadi rukun. Karena saya tadi mengatakan rukun itu apa? Adamuhu adamu syai'. Tidak adanya sesuatu menjadikan tidak adanya hukum. Maka kita kemudian akhirnya berikhtiar betul, walaupun ikhtiar yang harus dilakukan itu ikhtiar yang benar. Jangan pernah jadi tamunya Allah tetapi menggunakan sesuatu yang haram. Itu tidak boleh juga. Wafdullah salasah, tamunya Allah tiga Pak, al-hajj wal mu'tamir wal jihad. Orang yang haji, orang yang umrah, dan orang yang jihad. Walaupun tamunya Allah jangan menggunakan segala macam cara. Sampai pengen jadi tamunya Allah, dolimin orang yang asalnya berangkat tahun ini, kemudian dia berusaha bagaimana orang itu tidak jadi supaya dia yang maju duluan. Tidak boleh. Ketika kemudian dia pengen haji tapi dia rela tidak bayar utang, nah, padahal itu kewajiban yang dia harus bayarkan dulu, itu tidak boleh pula. Sebagaimana kita sering dapati hari ini, banyak orang yang ketika pengen menjadi tamunya Allah menggunakan cara yang haram ketika menggunakan harta riba. Itu juga sama Pak, hati-hati loh. Allah itu Rasulullah itu bersabda, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak nerima kecuali yang baik. Pastikan kalau kita melaksanakan rukun Islam ketika haji dan umrah, pastikan itu datang dari sesuatu yang baik. Kalau tidak baik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah kita akhirnya memahami ini, inilah yang menjadikan akhirnya proses keimanan itu kalau benar menjadikan kita akan rindu untuk bertemu dengan Makkah. Orang itu Pak biasanya rindu, itu biasanya disebabkan karena dia pernah datang kemudian dia lama tidak datang kembali, itu biasanya rindu. Contoh nih, saya sudah datang ke Klaten, mendapati bagaimana kehangatan para warganya, mendapati yaitu opor bebeknya yang enak. Tadi saya dijamu sama Ustadz Abu Umar opor bebek. Maka kemudian menjadikan saya beberapa waktu kemudian saya kangen Klaten. Kenapa? Saya pernah datang ke sana itu orangnya ramah-ramah, itu kangen. Tapi khusus Mekah dan Madinah Pak, banyak orang yang belum pernah ke Mekah dan Madinah tapi bisa kangen sama Mekah dan Madinah. Itu uniknya. Bagaimana kemudian kekuatan iman yang dimiliki oleh kekuatan yang dimiliki oleh Ka'bah itu bisa menjadikan orang itu sampai kangen walaupun kemudian dia belum pernah untuk haji dan umrah. Dan kita setelah kemudian memiliki keimanan, siapa sih yang tidak pengen jadi tamunya Allah? Bapak kalau senang sama Ustadz, saya nih senang sama Ustadz, tidak ada yang pengen saya lakukan kecuali bertamu ke rumahnya. Siapapun Ustadz yang sudah saya senangi Pak, saya senang mungkin lihat akhlaknya, lihat adabnya, rata-rata saya datengin. Ada beberapa Ustadz yang belum sempat saya datangi karena jarak yang cukup jauh memisahkan. Tapi ketika saya datang ketemu, senang saya. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Sama iman itu kalau benar, maka sesungguhnya dia itu akan refleks bahwasanya iman itu akan mengarahkan dia untuk senang datang ke Mekah dan Madinah. Karena kita dijamu oleh Allah dan balasannya itu tidak lain kecuali adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur kalau sudah diterima dan membuka pintu langit tidak ada balasannya kecuali surga. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya Masya Allah, iman inilah yang menjadikan seseorang itu bisa kangen kepada Ka'bah itu. Karena apa? Karena luar biasanya Ka'bah itu menjadi sebuah kebaikan dalam kehidupan iman kita. Dan sesungguhnya Masya Allah, Allah memberikan kepada kita hikmahnya untuk melaksanakan haji dan umrah dan mengunjunginya dalam bentuk umrah atau dalam bentuk haji, pasti karena hikmah yang besar ketika Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang ketika datang ke Mekah dan Madinah. Makanya tidak main-main Pak, orang kalau datang ke Mekah dan Madinah, kalau sampai Allah nerima bagaimana kedatangan dia ke Mekah dan Madinah, maka Allah jadikan dia itu menjadi lebih baik setelah pulang dari Mekah dan Madinah. Makanya Imam Ibn Rajab itu pernah ditanya, tanda amalan haji dan umrah itu kalau diterima apa? Beliau berkata, jazaul hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan setiap kebaikan kalau sudah haji ataupun umrah ataupun kebaikan secara umum, maka tidak ada balasannya kecuali akan dijadikan dia lebih baik setelah perjalanan itu. Makanya kalau ada, sekarang kita dapati berapa banyak orang yang dulunya itu belum haji, kemudian tidak pernah datang ke kajian, tidak pernah melaksanakan sholat, jarang kemudian bertemu dengan orang solih Pak.
Karena ketika akhirnya dia datang ke kota Mekah dan Madinah, saking barokahnya tempat itu, walaupun kering, walaupun kemudian gersang dan tidak bisa dia jumpai air hujan sebagaimana di Indonesia ketika daerahnya tropis, walaupun sekering itu, kalau betul-betul Allah berkahi, Allah jadikan dia pulang itu jadi lebih baik daripada kondisi dia sebelum dia haji dan umrah. Makanya sering kan kita dapati kisah nyata, sebelum umrah tidak nutup aurat, setelah umrah pulang-pulang nutup aurat. Kenapa? Allah itu tidak menyanyiakan orang yang pernah menjadi tamunya. Kalau dia tulus mendatangi karena Allah, Allah atur bagaimana dia baik setelah dia menjadi tamunya Allah. Bapak, kalau bertamu ke tempat saya, kok sampai saya seneng, Pak? Apa yang akan saya lakukan untuk menjamu Bapak? Saya akan makan, yang berikan makanan sajian yang terbaik. Itu pun masih belum cukup. Saya kasih oleh-oleh, Pak. Ini loh, Pak, oleh-oleh dari Bekasi. Anaknya saya kasih sangu. Nih, nak, nanti beli ciki sama mizon. Maka kenapa saya kemudian kayak gitu? Ya karena saya seneng. Maka kalau kita kemudian didatangin orang dan kita seneng, akhirnya kita ngasih sesuatu yang kemudian menjadi kemudian cedera mata kita ketika kita senang didatangi oleh dia. Allah pun sama, Pak. Saking barokahnya tanah Mekah dan Madinah, kalau saya dan Bapak datang dengan tulus, tidak ada yang membuat kita datang kecuali kita labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Kita kumpulkan demi rupiah, 1 rupiah kita kumpulkan sampai kita datang. Saking senangnya Allah kepada orang yang datang ketika tulus ikhlas karena Allah, Allah jadikan setelah pulang itu jadi lebih baik daripada kondisi sebelum haji dan umrah.